Pada tahap penyidikan kasus dugaan pembunuhan Sutrimo, polisi baru melakukan ekshumasi pada jasad pegawai ex Jampitsus ini. Sementara keluarga masih merasa sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Sutrimo, salah satunya sejumlah barang pribadi milik Sutrimo seperti ponsel hingga surat keterangan kematian Sutrimo yang masih belum juga diterima hingga saat ini. Lantas apakah ekshumasi ini bisa menguatkan bukti dugaan pembunuhan Sutrimo? Kita bahas bersama Guru Besar Kedokteran Forensik FKUI Herkutanto dan juga mantan staf ahli Kepala BIN yang juga mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat petang Bang Saud. Prof Tanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Prof Tanto terlebih dahulu. Prof, apa sebenarnya yang bisa ditemukan dalam proses tahapan kali ini, yakni di ekshumasi, terkait dengan adanya dugaan pembunuhan? Di sini kita melihat ada 3 hal yang sangat menarik. Pertama, adalah masalah tim pemeriksanya. Tim pemeriksanya itu adalah tim gabungan dengan universitas yang biasanya cuma Polri saja. Jadi yang pertama itu adalah ada isu imparsialitas. Kemudian yang kedua adalah kesulitan penegakan sebab kematian itu adalah karena memang keterbatasan jenazah dan jadi itu akan mengarah kepada apakah ini karena penyakit ataukah karena mungkin keracunan yang dua-duanya tentunya harus di-framing secara adil berdasarkan temuan-temuan terakhir dari tim ekshumasi. Dan pertanyaannya adalah kalau sampai nggak bisa ditegakkan, terus bagaimana? Masih ada, ini adalah isu yang ketiga, yaitu adalah penggunaan forensik epidemiologi untuk membantu untuk menegakkan penyebab kematian dalam hal untuk melengkapi apa hasil temuan otopsi. Oke, artinya forensik epidemiologi ini tahapan lebih lanjut ketika tidak ada ataupun tidak bisa ditemukan apapun bukti terkait dugaan pembunuhan, seperti itu Prof? Benar, karena pemeriksaan penyebab kematian itu ada 2 pendekatan. Pertama adalah probabilistik dan non-probabilistik. Otopsi adalah yang non-probabilistik. Apabila kasus itu kompleks, maka bisa dilanjutkan dengan pendekatan probabilistik forensik epidemiologi yang memang sudah digunakan di luar negeri, dalam hal ini di US, dan di Indonesia sendiri, kami sendiri kebetulan 5 kali pernah melakukan katakan pemberian keterangan ahli di bidang forensik epidemiologi. Memang gitu. Ya. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, kalau tadi Prof Tanto menyebutkan tim yang memeriksa seharusnya imparsial, seperti itu ya Prof ya. Kalau dari sudut pandang Anda, Bang Saud, apakah tim pemeriksaan ini sudah tepat untuk mengungkap ada atau tidaknya kejanggalan maupun dugaan pembunuhan? Ya, pertama kan persoalan utamanya kan keterbatasan. Menit-menit terakhir sebelum almarhum itu ditemukan, ini maaf ini kan sumber terbuka saya ya. Kalau dalam intelijen itu kan sumber terbuka itu C3 ya, perlu diklarifikasi, di cross check, double check. Pukul 03.18 dia mengirim foto yang berisi tentang makanan yang dia makan, disebutnya bla 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 bla. Pukul 04.00 berarti beberapa jam kemudian, hanya sedikit saja itu, dia juga mengirim gambar juga yang disebutnya sebagai dia sedang menjaga rumah. Kemudian 5 jam kemudian 08.30 baru diberitahu, ini lagi-lagi sumber terbuka ya, HP yang digunakan itu memberitahu saudaranya bahwa yang almarhum sudah meninggal. Jadi ada yang menarik sebenarnya dari situasi yang ceria. Enggak juga orang lagi sakit ngirim gambar, gue lagi makan ini, nggak ada, itu pasti orang lagi ceria, gue lagi makan ini segala macam. Jadi maksud saya ada sesuatu peristiwa yang sangat kontradiktif satu sama lain, yang menurut saya dari 3 potongan ini saja sudah kita harus paham betul bahwa memang penyidikan sedang berlangsung. Jadi artinya kalau Mbak tadi tanya siapa yang berada di situ, kita paham itu bagian yang menurut saya bagian dari menghindari konflik kepentingan. Jadi kita harus melakukan itu dengan transparan, yang saya bilang akuntabel dan tentu harus tidak konflik kepentingan, dan kemudian kita harus mengungkapnya ke publik. Jadi ini kita anggap saja merupakan suatu proses yang akan meyakinkan publik
bahwa keadilannya akan muncul terhadap almarhum dan keluarga. Tapi kalau menurut Anda, Bang Saud sendiri, apakah ekshumasi yang baru dilakukan setelah beberapa pekan ini cukup lazim ketika kecurigaan sebenarnya sudah terjadi sejak awal? Ya makanya kan saya waktu itu Mbak doorstop juga kan beberapa hari sebelum sesudah ya meninggal, saya bilang kita ini sekarang bergerak di angkasa luar yang nggak tahu tujuannya kemana. Segera gali itu, saya bilang. Tapi kan lama banget itu, nunggu 4-3 hari kemudian baru digali. Jadi maksud saya memang kita bekerja ini kadang-kadang tidak menggunakan imajinasi kita. Karena ini high profile person. Nggak kita bisa katakan ini bahwa nggak ada kaitan dengan bosnya, ada kaitan dengan dia bekerja. Ya kita berarti lagi-lagi tidak menggunakan imajinasi kita. Dan persoalan-persoalan korupsi yang berujung pada bunuh diri, dibunuh, dihilangkan informasinya. Ini kan informasinya dihilangkan, HP-nya nggak kembali. Walaupun kita bisa cek cell location-nya, itu bisa dicek. Dia pakai provider apa itu bisa dicek itu kok kemana terakhir posisinya. Dan itu saya pikir penyidik sudah mencatat itu. Dan itu kita sarankan suatu saat menjadi bagian yang sangat memberikan bukti telak bahwa yang bersangkutan memang dihilangkan informasi terhadap yang bersangkutan gitu. Oke, Prof. Tanto, kalau ditemukan tidak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia, apa saja yang sekiranya bisa ditemukan dalam proses ekshumasi ini? Kalau tadi Anda sudah jelaskan, apakah secara spesifik jenis racun ada atau tidaknya tertentu ini bisa terungkap di proses ekshumasi ini? Dengan data dan informasi yang ada, dua hal. Pertama, adanya busa atau buih halus. Dan yang kedua, tidak adanya luka, seperti yang dikemukakan oleh tim ekshumasi. Maka arahnya adalah kedua hal. Penyakit ataukah keracunan. Tentu saja, penyakit tidak boleh disingkirkan begitu saja. Karena dengan data yang ada, lebih mengarah kepada ke arah penyakit ketimbang keracunan. Baik, kalau toh sekarang keracunan, itu masih sederet racun yang memungkinkan terjadinya keluar buih itu tadi. Tetapi ada satu hal, yaitu saja racun cyanida apabila itu digunakan, tentunya buihnya itu adalah buih agak kemerahan, pinkish, berwarna pink tadi. Sedangkan ini tidak. Sehingga dalam hal ini, kalau toh ada kemungkinan keracunan, maka cyanida itu akan tersingkirkan, sisanya adalah racun-racun yang lain. Demikian, Mbak. Apakah ini bisa diketahui dan apakah jenis-jenis racun ini mudah terurai ketika mohon maaf, ada pembusukan baik dalam organ maupun darah dari Pak Soetrimo? Tergantung pada berapa lama. Dalam hal ini sekitar 20 hari itu memang agak sulit, tapi tergantung juga pada medannya. Apakah basah atau kering. Diharapkan kalau misalnya medannya itu mendukung, maka bisa dirunut hal-hal yang mencurigakan, tetapi tentu saja banyak juga kontaminasi atau katakan pencemaran dari pihak yang lain yang harus diperhitungkan. Jadi probabilitasnya makin kecil, sehingga akan lebih baik lagi kalau menggunakan forensik epidemiologi. Terima kasih. Oke, untuk tahapan selanjutnya, Bang Saud, kalau menurut Anda, ini bisa dikatakan komprehensif tidak sih kalau penyidik hanya menunggu hasil ekshumasi ataupun hasil otopsi terkait dengan kasus kematiannya sendiri? Apakah diperlukan adanya penyidikan lebih dalam lagi di luar ekshumasi dan otopsi sambil paralel berjalan menunggu hasilnya? Yap, mereka pasti mempunyai strategi tentang itu dan timnya pasti sudah bergerak kemana-mana. Dan kalau nggak bergerak berarti salah besar. Karena ini kasus kalau kita mau simple, kita bilang simple, tapi menjadi ruwet. Kita kemudian kita nggak dari awal buru-buru atau segera untuk menyelesaikan otopsi dengan baik. Jadi kalau kita lihat dari potongan-potongan informasi yang terkait, walaupun ada framing seolah-olah dia ada sakit yang menahun gitu ya, itu silakan nanti ahli-ahli akan menentukan itu. Tetapi secara kasat mata saja sudah menunjukkan bagi kita bahwa apa yang kita sebut harus masuk di banyak hal
metode komunikasinya, termasuk lingkungannya dan seterusnya. Dan kalau kita lihat juga apa yang dia kerjakan pada saat mulai penggeledahan, dia di mana, apa yang dia lakukan waktu penggeledahan itu terjadi, sebelum penggeledahan dia apa pekerjaannya, itu yang nggak terungkap ke publik, yang kita nggak pernah tahu. Sehingga kan potongan informasi itu kan kita menganalisis dari sedikit informasi saja sudah bisa dapat memastikan, oh iya, kita harus melakukan penyidikan. Sehingga kalau Mbak tadi tanya, saya yakin penyidik sudah memiliki fakta yang cukup banyak untuk meyakinkan mereka, tinggal hanya mereka Tapi memastikan. menurut Anda kasus ini sendiri sebenarnya simple atau memang sulit, complicated, Pak? Ya menjadi sulit karena memang kita belum menemukan penyebab kematiannya gitu. Ya, kalau udah ketemu penyebab kematiannya kan kita masuk step berikutnya, siapa yang melakukan, bagaimana dia melakukannya. Nah itu yang jadi persoalan ketika dari awal. Kalau kemudian kita berdebat, apalagi kemarin ditemukan tidak ada bagian yang luka atau tidak ada pendarahan dan seterusnya, ya itu tentu dari dalam. Apakah ada bagian organ-organ yang tidak berfungsi? Nah ini kan ya forensik akan lebih paham. Apakah dia heart attack atau kemudian dari fungsi paru-paru dan fungsi yang lain. Ya kan, nanti itu DNA juga bisa ngelihat kok. Mereka pasti paham. Dan makanya kalau Mbak bilang tadi harus simultan dengan yang lain, Ya. supaya kemudian ini, saya setuju dengan itu. Jadi silakan tim forensik bekerja, tapi potongan-potongan informasi lain, saya bilang tadi, contohnya cellphone-nya apa, berarti mana, itu sekarang di posisinya di mana. Saya pikir mereka juga sudah paham. Kalaupun itu dibuang dan kita nggak bisa kita temukan, tapi kan masih ada jejak di cellphone yang dia mengirim gambar, sampai bisa kita pastikan pukul 3.18 dia ngirim gambar. Itu gampang kok itu. Oke, Bang Saud, menurut Anda, siapa lagi pihak-pihak yang seharusnya diperiksa dalam waktu dekat ini untuk secara simultan menemukan hasil penyebab kematiannya? Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, kita masih membahas terkait dengan proses ataupun tahap penyidikan kasus dugaan pembunuhan Sutrimo. Saya ke Prof. Tanto. Prof. Tanto, kalau dari perspektif Anda, dari pengamatan awal Anda sebagai ahli forensik, apa indikasi pertama yang bisa Anda lihat terkait dengan kematian Sutrimo jika dikorelasikan dengan kasus yang saat ini berkembang dan juga proses kematiannya? Mohon maaf Prof, masih di mute audionya? Maaf, seperti yang saya katakan tadi itu adalah terkait dengan luasnya dampak kasus ini, yaitu tim yang mengerjakan itu adalah tim-tim gabungan, bukan hanya dari Polri saja. Terus yang kedua itu adalah tentang mungkin terbenturnya nanti berhenti pada kesulitan menentukan penyebab kematian, karena apabila penyebab kematian itu sampai tidak ditemukan, maka kemudian ditarik ke arah siapa pelakunya, apakah ini tindak pidana atau bukan, itu juga akan kesulitan. Namun demikian, dengan data yang ada selama ini, yaitu dua hal sampai saat ini, adanya busa putih dan juga adanya tidak adanya luka, maka berarti dua yang harus dipikirkan, yaitu masalah penyakit dan keracunan. Di sini harus hati-hati. Tapi akan ada kemungkinan besar penyakit atau keracunan nih Prof? Dari yang ada, nampaknya lebih besar ke arah penyakitnya ketimbang keracunan. Namun, dua-dua harus di-framing dalam proporsi yang fair. Harus fair. Tidak hanya di-framing salah satu pihak saja. Demikian. Fairnya seperti apa nih Prof artinya? Artinya adalah proporsional, bahwasanya tidak hanya diberitakan penyakit saja atau keracunan saja, tetapi dua-duanya masih terbuka sebelum tim forensik itu menyampaikan hasil akhirnya. Prof, kalau tadi di awal Anda menyebutkan ketika otopsi tidak menemukan hasil ataupun menemukan hasil, sebaiknya dilakukan pendekatan epidemiologi. Ini kan merupakan pendekatan untuk melihat ataupun merunut apa saja peristiwa sebelumnya. Apakah dalam tahapan pendekatan epidemiologi ini bisa ditemukan rekonstruksi yang masuk di tubuh Sutrimo sebelum kematiannya? Bisa. Dalam hal ini bisa. Bagaimana Prof?
kita bisa melakukan katakan pendekatan-pendekatan yang lebih memuaskan lagi apabila kita dengan metode otopsi itu akan katakan memenuhi Islam. Jadi begini, Mbak. Untuk kasus-kasus yang sederhana, maka pemeriksaan non-probabilistik seperti otopsi dan seterusnya itu cukup, Pak. Tetapi untuk kasus-kasus yang kompleks seperti ini diperlukan dua metode pendekatan. Selain daripada pendekatan non-probabilistik otopsi, itu masih ada tool lain lagi yaitu forensik epidemiologi. Artinya begini, Pak. Selama ini orang itu hanya terfokus yaitu pada pengertian bahwasanya untuk menetapkan sebuah kematian hanya otopsi saja. Salah. Tidak hanya itu tadi. Dalam hal itu terbentur, maka tentunya pihak hukum dalam hal ini katakan hakim harus dibantu dalam membentuk keyakinan hakim. Oke. Adanya forensik epidemiologi itu akan memberikan semacam probabilitas berapa bisa keyakinan hakim yang bisa dibantu. Demikian, Mbak. Oke, Bang Saud, ini kan jasad sudah diekshumasi, kita masih menunggu hasilnya. Tetapi keluarga juga mengungkap sejumlah kejanggalan lain dari peristiwa rangkaian sebelum dan sesudah kematian Soetrimo. Ini bisa jadi penilaian penyidik tidak atas kejanggalan kematiannya? Dan menurut perspektif Anda, siapa saja pihak-pihak lain yang sebenarnya bisa mengungkap penyebab kematian Soetrimo yang harus diperiksa oleh pihak penyidik? Ya, nanti dari rangkaian yang kita sebut di bagian depan tadi, mereka harus detail membuat siapa berbuat apa. Kan selalu dalam peristiwa pidana, apalagi kalau peristiwa menyangkut dengan nyawa, itu nggak gampang untuk menanamkan kepercayaan untuk seseorang membantu saya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ada unsur kepercayaan di situ. Jadi dalam peristiwa pidana kan nanti ada dader, ada intelektual dadernya, ada yang membantu. Nah, itu nanti akan kelihatan siapa-siapa yang berperan paling utama di sini, siapa pemberi instruksi. Nanti itu bisa dikejar dan penyelidik pasti paham metode apa yang mereka gunakan dari potongan-potongan informasi yang sudah didapat untuk dikembangkan. Sekali lagi, di banyak peristiwa pidana, peristiwa apapun, entah itu korupsi, kita nggak perlu pengakuan, bantah-membantah itu udah biasa. Ketika Anda tanya kepada orang yang kita suspek, dia bilang, oh saya nggak tahu, oh saya nggak berbuat. Tapi sampai hari ini kan kita nggak tahu cellphone itu di mana, siapa yang nyimpan, kenapa disimpan, ya kan? Jadi sekali lagi akan ada pembenaran, akan ada bantah-membantah, tapi penyelidik itu lebih paham nanti untuk kemudian mengembangkan itu, siapa sebenarnya intelektual leadernya, siapa yang memberi perintah, siapa yang membantu. Kalaupun dia memerlukan kimia dari mana didapat dan seterusnya itu bisa dijabarkan. Tapi gini Bang Saud, ini kan keluarga saat ini mengklaim bahwa masih ada sejumlah barang yang hilang milik Soetrimo seperti ponsel hingga surat kematiannya ini belum diserahkan. Apa analisis Anda terkait dengan kejanggalan ini? Jikapun disimpan oleh penyidik, mengapa hal ini harus disimpan dan tidak langsung diberikan kepada pihak keluarga? Ya, itu yang justru akan menimbulkan pertanyaan kita. Kalau dia memang perlu mengatakan apa isi cellphone itu gampang kok, tinggal di cloning aja. Semua apa yang ada di cloning, di copy itu bisa pindah, itu ada teknologinya mereka punya itu, ya. Jadi artinya nggak sulit untuk mengcloning itu, untuk kemudian menyerahkan itu kembali kepada keluarganya, karena mereka perlu memori untuk membaca. Kalau saya pernah berkomunikasi, pasti ada WA keluarga juga, WA grup dan seterusnya. Jadi itu yang menurut saya, jadi ini menimbulkan tanda tanya kita. Jangan-jangan memang HP itu sudah belum di tangan dari penyidik, karena kita nggak tahu per hari ini di tangan siapa itu. Jadi sekali lagi kalau secara teknologi, apakah itu dengan forensik ataupun model-model lain, teknologinya cukup banyak untuk kemudian bisa menjelaskan siapa berbuat apa, siapa yang membantu dan seterusnya. Nanti itu ada metode kok bisa di cross check ya, ketika komunikasi itu terjadi, siapa di posisi di mana, asal tahu nomornya aja bisa tahu dari situ. Nanti kita bisa berdialog lebih lanjut kepada yang kita suspek, gitu Mbak.
Mhm. Prof, kalau berdasarkan pengalaman Anda sebagai ahli forensik, apakah kasus kematian dengan mulut berbusa ini mayoritas penyebabnya apa? Kalau tadi Anda sebut masih ada dua kemungkinan, keracunan atau penyakit bawaan. Apa saja penyakit-penyakit bawaan yang membuat seseorang meninggal dunia dengan mulut berbusa? Penyakit yang membuat mulut katakan menimbulkan busa terkait dengan masalah kardiovaskuler, penyakit jantung dan paru-paru. Yang ujungnya adalah masalah kekurangan oksigen dan menimbulkan asfiksia. Demikian, Mbak. Apakah penyakit diabetes termasuk bagian ataupun bisa menjadikan seseorang penderitanya meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa, Prof? Kalau penyakit diabetes saja itu sendiri tidak bisa langsung, akan tetapi dia bisa menjadi suatu penyakit penyerta terhadap penyakit-penyakit yang lain. Yang apabila itu digabungkan, itu akan jadi satu kesatuan. Jadi diabetes tidak bisa hanya berdiri sendiri, tapi akan bergabung dengan yang lain. Baik. Dan bisa memberat yang lain. Baik, Bang Saud, terakhir kalau tadi Prof Tanto dari sisi forensik menyebutkan ada tahap lanjutan yang sebenarnya bisa membantu mengungkap penyebab kematian adalah epidemiolog. Kalau dari sisi Anda, apa saja pendalaman lain yang bisa dilakukan penyidik ketika proses ekshumasi ataupun otopsi ini sudah mengeluarkan hasil, baik itu negatif ataupun hasilnya positif? Maaf, saya koreksi sebentar, Mbak. Ya, silakan. Bukan epidemiolog, tapi forensik epidemiologi, yaitu bidang ilmu kedokteran forensik, bukan bidang epidemiologi. Forensik epidemiologi. Baik, baik. Terima kasih, Prof. Silakan, Bang Saud. Ya, jadi secara apa yang disebut oleh Profesor tadi bahwa mereka lebih ahli di situ. Mereka bisa memastikan kok. Tinggal nanti datanya ini masih valid nggak, masih bisa cepat nggak. Mungkin akan agak lebih lama ya model-modelnya karena sudah terlalu lama. Tetapi kimia juga tidak akan meninggalkan jejak begitu saja atau pergi begitu saja. Kalau dikatakan ada reaksi biologi di sana, ada peristiwa-peristiwa kimia di sana, mereka paham apa bereaksi apa, karena jejak kimia itu nggak mungkin emas tiba-tiba jadi oksigen gitu, nggak, itu common sense biasa itu. Jadi artinya tinggal bagaimana ketangguhan, ketekunan dan teknologi bisa mengembangkan ini. Pertanyaan kita adalah kan di sini dari awal siapa berbuat apa dalam peristiwa ini, karena itu yang dibawa ke pengadilan. Siapa berbuat apa sehingga seseorang hilang nyawanya. Nah, oleh sebab itu saya katakan kembali lagi untuk mencari siapa berbuat apa, siapa megang apa, termasuk tadi cellphone segala macam, itu bisa dilihat. Dari sisi itu aja nggak terlalu sulit untuk kita bertanya, ngapain kamu komunikasi dengan dia, apa yang kamu bicarakan, terus kenapa kamu memutuskan ini tidak diotopsi, siapa yang memerintahkan kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti baru kemudian yang paling utama adalah yang seperti disebutkan Profesor tadi, apa penyebab utamanya. Secara teknologi saya katakan itu nggak ada kesulitan di situ. Tinggal kita nanti memastikan siapa yang berbuat, siapa yang memberikan. Kalau kan dimasukkan di dalam makanan, bagaimana cara memasukkannya, atau kalau dimasukkan ke dalam tubuhnya bagaimana, apakah memang lewat udara atau lewat yang lain. Itu mungkin nanti yang perlu ketekunan kita sehingga racun masuk ke dalam tubuhnya. Artinya secara teknologi dan juga kemampuan dari tim penyidik ini tidak ada kesulitan ya, Bang Saud ya? Oh iya, saya yakin teman-teman di UI itu mereka high tech juga kok teknologi apanya. Ya, dan menurut Anda ini sudah sesuai track bagaimana cara ataupun tahap-tahap dalam mengungkap peristiwa ini? Oh ya, jadi maksud saya gini, itu yang saya bilang kembali lagi, ketika Anda tidak transparan dan prosesnya menimbulkan pertanyaan, ya tentu teman-teman nanti kan ada cara bagaimana mengungkapkan ke publik. Ya kemudian kita berharap tadi Prof sudah mengatakan ada beberapa unit di situ yang kemudian sehingga tidak ada potensi konflik of interest di sana, sehingga kemudian kita bisa memastikan penyebabnya. Ini menjadi lebih sederhana. Tetapi memang yang jadi masalah soal kecepatan. Kita menuntut ya kecepatannya. Itu yang mungkin jadi handicap karena perlu waktu ini, perlu waktu. Baik, terima kasih Bang Saud Situmorang, mantan staf ahli Kepala BIN, dan juga Prof Herkutanto, Guru Besar Kedokteran Forensik FKUI, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.